Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin izinkan saya Arif Mantati selaku calon guru penggerak angkatan 10 Bapak ingin melakukan wawancara terkait dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang sekiranya pernah Bapak alami selama menjabat sebagai pimpinan di SD Negeri Mondok. Dari sini kemungkinan saya akan memulai dari panduan dan pertanyaan yang pertama nih Bapak. Selama ini bagaimana Bapak Joko Sutomo dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama menjabat sebagai kepala sekolah? Terima kasih Bu Ari. Dimanapun lembaga itu berada yang namanya kasus pastilah ada. Nah, secara umum saya bisa menyampaikan bahwa ketika terjadi kasus di lembaga saya, maka kasus tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Artinya secepat mungkin harus segera diidentifikasi, kemudian kita merencanakan penyelesaian kasus tersebut bersama dengan Bapak dan Ibu guru yang tujuannya yaitu ingin memperoleh solusi terbaik agar kasus ini bisa segera diselesaikan. Berarti dari Bapak Joko sendiri untuk mengidentifikasi kasus-kasusnya berarti juga tidak hanya melibatkan diri pribadi Bapak, berarti dari sini identifikasi kasus-kasusnya juga melibatkan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah panjenengan. Selain melibatkan Bapak Ibu guru, mungkin ada pihak yang sering dilibatkan oleh Bapak Joko selain Bapak Ibu guru, Pak? Selain untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sini, keterlibatan Bapak Ibu guru selaku tenaga pendidik dan tenaga non pendidikan di sini menjadi prioritas. Namun suatu saat ketika kasus itu belum menemukan jalan keluar terbaik, maka kami juga selalu berkoordinasi dengan ketua komite dan pihak-pihak lain di luar sekolah ini yang sekiranya bisa untuk membantu penyelesaian kasus tersebut. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasan yang sangat gamblang sekali. Jadi saya juga akhirnya memahami, saya juga akhirnya belajar dari pengalaman Bapak sendiri bahwa kasus-kasus itu juga pasti tidak hanya melibatkan pribadi Bapak Joko sendiri, tapi juga melibatkan antar teman yang ada di sekolah, antar komite, serta mungkin juga bisa masyarakat yang ada di sekitar sekolah nih Bapak. Oke, untuk pertanyaan yang kedua Bapak, ini selama ini Bapak selama menjadi kepala sekolah, kira-kira Bapak Joko itu menjalankan untuk mengambil sebuah keputusan jika ada kasus-kasus yang sekiranya membutuhkan ibaratnya itu kepentingan yang berbeda atau mungkinnya adalah kepentingan-kepentingan yang mengambil nilai-nilai yang harus bijak, maksudnya seperti itu nih Bapak. Kira-kira nih Bapak, bagaimana sekiranya Bapak Joko itu menjalankannya untuk mengambil keputusan itu melalui apa saja nih Bapak? Terima kasih Bu Ari. Langsung saja saya ke satu titik masalah yang memang hari ini kami hadapi, yaitu dan insya Allah ini juga tidak hanya di sekolah ini, ada beberapa sekolah di Kecamatan Tuban yang mengalami hal serupa, yaitu awalnya guru di sekolah kami, baik guru kelas maupun guru mapel itu lengkap. Namun seiring berjalannya waktu, beliau-beliau yang notabene lebih senior dari saya sudah harus memasuki masa purna tugas. Beliau pensiun. Sementara di satu sisi kami juga diberi rambu-rambu oleh pemerintah bahwa untuk sementara waktu ini lembaga pendidikan negeri belum diperbolehkan untuk merekrut tenaga honorer. Ini satu problem yang serius untuk kita. Masalahnya di satu sisi
Misi kami adalah memberikan pelayanan terbaik dalam hal pendidikan di SDN Mondokan. Kekurangan guru tidak boleh terjadi di lembaga ini. Namun dengan adanya rambu-rambu yang disampaikan oleh pemerintah ini, kami jujur menjadi bingung. Terus anak-anak nanti seandainya ditinggal oleh bapak ibu gurunya pensiun, terus yang ngajar siapa? Bisa jadi kan diajar oleh guru di kelas sebelahnya. Tapi kita sama-sama tahu bahwa apabila ada satu guru yang mengajar lebih dari satu kelas, guru kelas, ini tidak akan bisa mencapai hasil yang maksimal. Artinya prinsip bahwa satu kelas harus dipegang dan ditanggung jawabi oleh satu orang guru ini satu hal yang mutlak untuk kami. Sehingga mensikapi hal ini, ya kami mengambil langkah tetap mengambil satu tenaga honorer, hanya saja memang sebagai pengganti katakanlah uang bensinnya dari guru honorer baru ini, kami harus bermusyawarah dulu dengan pihak-pihak terkait, ketua komite dan paguyuban kelas yang ada di lembaga kami. Nah, ya kita berpikir secara akal sehat saja, Bu Ani, bahwa ya gak mentolo lah. Kalau misalnya kita itu merekrut tenaga baru, kok kita sama sekali tidak bisa memberikan, ya kalau saya menyebutnya uang bensin, uang lelah ala kadarnya sesuai dengan kemampuan kami. Untuk memberikan sedikit uang bensin kepada honorer yang memang ada 1-2 pelamar di sekolah ini, kami untuk merekrut ini juga melakukan proses seleksi. Saya membentuk tim yang beranggotakan 3 orang untuk menyeleksi para peminat, para pelamar yang ingin ya mengabdikan diri di sekolah kami. Setelah kami bermusyawarah dengan tim, akhirnya kami memilih, ya tentunya memilih yang terbaik. Kemudian di satu sisi saat kami sudah melakukan itu, sementara di sisi yang lain kami dihadapkan pada guru tersebut tidak bisa kami beri uang bensin dari dana bos. Makanya kami intent berkomunikasi dengan komite dan paguyuban untuk mencarikan solusi bagaimana bisa memberikan sedikit uang bensin untuk para guru honorer baru yang ada di sekolah kami. Kebetulan di sekolah kami ada 1 guru kelas yang berstatus honorer, ya dengan segala kelebihan dan kekurangan, kami hanya bisa memberi sedikit uang bensin untuk beliau, untuk guru tadi. Terima kasih Bapak atas pemaparannya. Saya jadi agak kaget juga ya Bapak, ternyata ada kasus-kasus besar yang mungkin sering dialami oleh sekolah-sekolah yang ibaratnya itu seperti ini yang dialami Bapak Joko juga adalah seperti seakan-akan itu dipagari Bapak ini, nggak bisa bebas bergerak, tapi yang satu sisinya dilemanya adalah sekolah juga membutuhkan sekali demi memihak kepada peserta didik itu supaya fokus belajar juga. Jika ada salah satu guru yang sekiranya kok tidak bisa, karena memang benar Bapak beda dengan guru seperti saya SMP yang sekiranya itu hanya per mapel gitu, mungkin bisa menggabung dengan mata pelajaran yang lain. Tapi kalau guru kelas saya sekiranya kok selama Senin sampai Sabtu itu tidaknya hanya fokus dalam satu kelas, sudah full sekali ya Bapak ya. Berarti ibaratnya itu dengan di sini adalah dilema antara patuh dengan peraturan ataukah harus bisa memberikan keputusan yang cepat demi keterpendidikan anak-anak juga gitu ya Bapak ya. Terima kasih Bapak. Kalau misalnya Bapak ya dalam pengambilan keputusan ini secara efektifnya Bapak kan sudah berkoordinasi dengan komite
dengan dewan guru, dengan otomatis wali murid juga ada semuanya gitu. Sekiranya Bapak, setelah semuanya kok dalam satu warga sekolah itu yang saling berkesinambungan itu sudah setuju, tapi jika di suatu hari nanti misalnya ada temuan Bapak dari peraturan yang sudah dicantumkan seperti itu, pengambilan keputusan apa untuk langkah selanjutnya Bapak? Yang kami lakukan sesuai dengan misi kami, ingin memberikan pelayanan terbaik untuk peserta didik khususnya. Ya ketika harus berhadapan dengan rambu-rambu, kalau saya katakan itu rambu-rambu yang melarang kami untuk merekrut tenaga baru, ya kami sampaikan semampu kami sampaikan apa adanya bahwa kami butuh, kami tidak boleh dalam tanda kutip menelantarkan peserta didik kami dengan memberikan, saya sebagai kepala sekolah memberikan tugas kepada satu orang guru kelas untuk mengajar di lebih dari satu kelas, karena ya pengalaman yang sudah pernah kami alami, hal tersebut sekali lagi tidak bisa maksimal kinerjanya dan hasil yang optimal yang kita harapkan pun sulit untuk bisa dicapai apabila terjadi satu orang guru kelas mengajar lebih dari satu kelas. Siap-siap Pak. Jadi dari dilema etika ini nanti akan saling bertentangan antara peraturan dengan bagaimana kita kenyataan di lapangan. Iya, menghadapi keterbukuan murid yang sebenarnya harus diutamakan, sedangkan peraturannya mengikat seperti itu, jadi harus serta-merta dalam jangka panjang dan jangka pendeknya itu Bapak Joko juga harus bisa mengambil keputusan yang harus dilibatkan jangka panjangnya saja di Bapak. Jika misalnya Bapak dalam mengambil keputusan ini, apakah dalam menyelesaikan kasus itu Bapak membutuhkan jadwal tertentu? Maksudnya di sini adalah mungkin saya harus berkoordinasi dulu dengan ini, kan butuh waktu gitu ya Bapak ya. Apakah dalam kurun waktu tertentu yang Bapak sudah rencanakan untuk mengambil keputusan dengan koordinasi beberapa pihak, itu apakah sudah bisa dan sudah bisa selesai sesuai dengan prosedur keinginan Bapak gitu? Yang kami lakukan ketika terjadi ada guru pensiun dan kemudian anak-anak di satu kelas tidak ada yang mengajar secara definitif, maka ya kami lakukan koordinasi dengan komite, koordinasi dengan teman-teman guru. Untuk jadwal Bu Ari, memang kami tidak membuat jadwal yang istilahnya terperinci. Ya begitu ada masalah muncul, misalnya si guru A ini 2 bulan lagi sudah harus masuki masa purna tugas, maka sebelum si guru A ini memasuki masa purna tugas, kami sudah harus melakukan seleksi, kami sudah harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan maksud agar ketika si guru A ini pensiun sudah ada guru penggantinya. Jadi untuk jadwal yang terperinci kami tidak punya. Kami mensikapinya dengan antisipasi bahwa jika ada guru menjelang memasuki masa purna tugas, maka kami harus menyiapkan penggantinya. Seperti itu yang kami lakukan. Ya, kalau dalam kurun waktu dalam penyelesaian keputusan itu ya Bapak ya, misalnya Bapak pernahkah sebelum dalam artian ini berpikir memberikan keputusan untuk mengambil DTP, pernahkah Bapak mengajukan juga selama kurun waktu 2 bulan itu sebelum pensiun ke dinas yang terkait gitu Bapak untuk penggantian guru yang sudah purna ini? Itu sudah kami lakukan, tentunya kan menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah. Namun apa yang kami usulkan itu kadang-kadang juga belum
bisa memenuhi harapan kami. Harapan kami adalah ketika ada yang pensiun, ada yang masuk ke sekolah ini dalam status mereka ASN. Namun karena penataan ASN juga butuh prosedur dan proses, maka seiring berjalannya prosedur dan proses tadi, kekosongan yang ada di satu kelas tidak boleh kami biarkan. Karena memang kami tahu untuk memutasi guru itu juga bukan sesuatu yang mudah, karena fenomena yang terjadi saat ini di beberapa sekolah juga hampir atau banyak yang mengalami problematika seperti yang kami hadapi. Guru pensiun, harap-harap usul ke dinas agar segera diberikan pengganti, tapi di dinas sendiri juga butuh waktu untuk menata segala sesuatunya. Seperti itu yang kami hadapi. Betul Pak. Di sekolah saya pun juga mengalami hal yang sama juga. Gitu. Di sini adakah seseorang kira-kira atau faktor-faktor pendukung yang membantu atau mempermudah Bapak Joko dalam mengambil sebuah keputusan, sangat membantu pada saat mungkin sharing atau Bapak lagi galau gitu Pak, yang lagi berat sekali gitu dalam mendalami kasus gitu, adakah faktor-faktor pendukung atau seseorang yang mungkin sering Bapak ajak kolaborasi gitu Bapak? Secara pribadi tidak ada, Bu Ari, tapi yang kami lakukan ketika ada masalah, saya selalu mengajak Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan yang ada di sini untuk bermusyawarah, mencari solusi terbaik sehingga keputusan yang kita ambil itu kita ketahui bersama, kita sepakati bersama, sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di kemudian hari, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut juga bisa kita musyawarahkan kembali. Jadi tidak saling tuding gara-gara kepala sekolah yang mengambil keputusan sepihak, keputusan secara pribadi karena punya jabatan sebagai kepala sekolah, atau kepala sekolah terlalu nurut kepada anak buahnya. Ini tidak bagus. Artinya kita kedepankan azas musyawarah untuk menyelesaikan segala masalah yang terjadi di lembaga kita. Wah, hebat sekali Bapak Joko. Jadi ibaratnya tidak ada masalah pribadi yang sekiranya malah memberatkan sekolah ya Bapak ya. Jadi semuanya untuk demi kebaikan sekolah, utamanya murid, kemudian juga sudah disetujui dengan keputusan bersama. Jadi Bapak sudah mengambil keputusan yang dirasa memang benar untuk jangka pendek panjangnya untuk sekolah gitu Bapak ya. Terakhir Bapak, dari semua pemaparan Bapak Joko yang sangat menambah wawasan saya ini, kira-kira Bapak pembelajaran apa yang dipetik dari pengalaman Anda selama mengambil sebuah keputusan? Jadi kira-kira apa intisari yang bisa saya dapatkan dari pembelajaran yang sudah Anda alami gitu ya Bapak? Prinsip yang kami pegang, karena pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan kami juga sebagai tenaga pendidikan. Maka apabila masalah yang terjadi di lembaga kami belum bisa kami selesaikan secara internal, maka kami selalu berkoordinasi dengan Kodim, kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, dan tidak lupa kami juga selalu berkoordinasi dengan partner kami, yaitu komite sekolah. Terima kasih banyak Bapak Joko Supeno SPD sudah meluangkan waktunya dan sudah berkenan untuk memberikan pengalaman-pengalaman terkait bagaimana seorang pemimpin itu menyelesaikan kasus-kasus yang sering dialami di lapangan, yang sekiranya yang saya sendiri sebagai calon guru penggerak juga masih banyak kurangnya dan kurang pengalaman juga, sehingga dari wawancara ini saya sendiri akhirnya memahami bahwa ternyata menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Jadi banyak hal-hal yang bertentangan antara hati nurani, peraturan, dan mengambil bagaimana sikap sebagai seorang pemimpin yang harus bisa menghandle segala
sesuatunya menjadi satu, yaitu mengayomi dari siswa, dari dewan guru, dari masyarakat. Itu terima kasih banyak Bapak pengalamannya, saya sangat terima kasih. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dari wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi saya juga sampaikan terima kasih kepada Bu Ari. Semoga proses dalam meraih gelar sebagai guru penggerak ini berjalan dengan lancar dan bisa memberikan kontribusi yang sangat berarti untuk kemajuan pendidikan, khususnya di lembaganya Bu Ari sekarang, serta bisa juga berkontribusi untuk mencetak generasi emas Indonesia. Amin ya. Amin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata kalimat yang kurang berkenan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Saya juga mohon maaf jika sekiranya salah.